Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadisan nabi sallallahu alaihi wasallam fil ihtida' mislan nujum. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasuluhu alladzi a'tahu asrarul ulum. Wassalatu wassalamu ala abdul khalqihi Muhammadin al-mab'us bil mu'jizat wa ala alihi masubihi dalalat wa ashabihi anjumil hidayat. Para hadirin jemaah salat maghrib yang berkesempatan hadir malam ini di majelis ilmu. Setiap malam Sabtu kita berkumpul di sini dengan harapan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan tambahan-tambahan ilmu kepada kita. Sehingga kita semakin meningkat mutu amal perbuatan. Amal-amal yang kita kerjakan dalam setiap hari 24 jam hendaklah harus dilandasi dengan kepahaman agama, ilmu. Maka ilmu itu disebutkan mislan nujum fil ihtida', seperti bintang-bintang di langit. Bila diikuti, seseorang akan mendapatkan petunjuk. Mengikuti arahan agama itulah hidup dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu sholatil jama'ati, keutamaan sholat berjamaah, ala sholatir rajuli wahdahu, terhadap sholat sendirian, khamsun wa ishruna darajah, 25 derajat. Jadi ada dua hadisnya. Hadis yang pertama menyebutkan lebih baik sholat berjamaah itu lebih baik dari sholat sendirian 25 derajat. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebutkan sholatul fardhi khairun min sholatul jama'atul khairun min sholatul fardhi bi sab'in wa isrin derajat. Yang menyebutkan 27 derajat. Wa fadlu sholati tatawwu fil baiti, dan keutamaan sholat sunnah dikerjakan di rumah, ala fi'lihi bil masjid, terhadap sholat sunnah yang dikerjakan di masjid, kafadlu sholatil jamaah ala sholatil munfarid, seperti keutamaan sholat berjamaah terhadap sholat sendirian. Maka sholat berjamaah itu lebih utama dikerjakan di masjid. Kalau sholat sunnah lebih utama dikerjakan di rumah, sehingga rumah kita tidak sepi dari amal. Rumahnya makmur dengan amalan. Bahkan ada riwayat
Bila suami istri bangun malam untuk supaya menghidupkan sholat tahajud, itu mendapatkan doanya Nabi supaya disayang Allah. Jadi Nabi mendoakan keluarga yang sholat tahajud itu, didoain supaya disayang. Disayang itu dirahmat. Sayang Allah itu perkara yang tertinggi di atas ridho Allah. Kalau orang disayang Allah pasti diridhoi Allah, dicintai Allah. Rahimallahu ra'an qama minal laili wa ayqadha ahla fa in abatnubaha. Ini doanya Nabi. Rahimallahu ra'an, semoga Allah menyayangi seseorang. Qama minal laili, yang dia bangun malam, di rumahnya bangun malam. Wa ayqadha ahlah, lalu kemudian setelah bangun membangunkan istrinya, bangunkan keluarganya. Fa in abatna dhahar, bila istrinya setelah dibangunkan tidak mau bangun, maka suaminya memerciki air di wajah. Dan semoga Allah sayang kepada seorang perempuan yang bangun di malam hari lalu membangunkan suaminya. Bila suaminya dibangunkan tidak mau bangun, maka istrinya memerciki air di wajah. Ini Nabi mengajarkan kepada kita kehidupan harmonis itu bila di rumah tangga itu terjadi kerjasama di dalam mengamalkan agama. Istri mendukung suaminya, suami mendukung istrinya. Betapa susahnya kalau amal agama tidak hidup di rumah kita, atau kurang adanya kerjasama yang baik. Maka Nabi SAW merasakan nikmatnya rumah tangga ketika di dalam rumah tangga itu terjadi kerjasama yang baik. Sehingga Nabi mengatakan, baiti jannah, rumahku laksana surga. Nah, itu memberikan pelajaran bahwa hidup sejahtera itu bukan banyaknya harta. Karena fakta sejarah, fakta yang kita lihat itu justru orang semakin banyak harta itu semakin terjadi keributan, terjadi pertengkaran. Kita tengok di dunia maya, di TV-TV itu yang sering masuk ke berita-berita itu orang yang banyak duit, tengkar sama suaminya, sama istrinya, mengambil duit orang triliunan. Jadi uang itu kalau caranya nggak betul, di antara tandanya uang itu menjadikan dia tersiksa. Tapi kalau uang itu caranya betul mengambil, maka membuat semakin banyak uang semakin nikmat hidupnya, semakin mikirkan tetangganya, semakin banyak orang tercukupi hidupnya dengannya. Sebabnya seperti itu. Di zaman Nabi itu begitu. Kenapa di zaman Nabi itu menjadi generasi yang dikatakan oleh Nabi khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasinya Nabi. Umalladzina yalunahu, generasi setelahnya, generasi setelahnya. Jadi generasi
generasi bersama Nabi, yaitu sahabat. Kemudian setelahnya, setelah sahabat, tabi'in, setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kehidupan Nabi itu adalah kehidupan percontohan. Jadi rumah kita dihidupkan dengan sholat sunnah, tahajud di rumah, baca Quran. Rumah yang ada amalan, ada zikir, ada baca Quran, ada amalan di rumah itu, ada amalan agama tentunya. Maka rumah itu akan terlihat bersinar seperti bintang-bintang di langit, bersinar dilihat oleh penduduk. Maka rumah yang ada di bumi ini bersinar dilihat oleh penduduk langit, seperti penduduk bumi melihat bintang-bintang. Nah, kalau rumah ada amalan itu bercahaya, walaupun rumahnya terbuat dari bambu, lantainya tanah, dindingnya gedek, atapnya kalau hujan bocor. Tapi penghuni rumah itu orang-orang yang taat kepada Allah. Itu dalam pandangan malaikat, rumah itu berkelap-kelip, bersinar. Walaupun semewah apapun rumah, luas, setiap ruangan ada AC, setiap ruangan ada kasur empuknya, ada kulkasnya, lengkap segalanya semuanya, bersih, wangi. Tapi kalau penghuni rumahnya nggak sholat, gelap. Itu bukan kata saya, itu kata Nabi. Ini kita ini mandang kehidupan ini sebagaimana Nabi memandang. Jadi kita ini ngikut-ngikut menyikapi kehidupan itu sebagaimana Nabi. Maka kalau mau hidup aman, nikmat, itu ya dengan ibadah saja, dengan taat. Tapi kadang orang itu salah. Wah, gimana mau bahagia kalau nggak punya uang? Akhirnya cari duit asal, mampu, haram, pokoknya yang penting banyak. Iya nggak nikmat tuh. Dunia ini bukan tempat tinggal untuk memuaskan nafsu. Salatul rajuli, salatnya seseorang, ma'al jamaati, dengan berjamaah, khairun, lebih baik, min salatihi, dibanding salatnya seseorang, arba'ina munfaridan, selama 40 tahun sendiri-sendiri. Kita sholat berjamaah sekali, itu nilainya mengalahkan sholat 40 tahun sendiri-sendiri. Sholat selama 40 tahun, sholatnya tidak berjamaah. Nah, kalau nggak berjamaah terus itu kayak apa ya? Jadi kalau orang itu ngerti suatu nilai yang disampaikan oleh Nabi, dia, lah kenapa kamu selalu berjamaah di masjid? Rugi nggak sholat di masjid tuh, gitu perasaan. Ini timbul rasa dalam hati itu, terasa nggak sempurna. Maka diceritakan orang dulu, saking sibuknya ngurus suatu acara pernikahan, maka sampai dia tertinggal sholat isya berjamaah. Di masjidnya sudah selesai sholat isya, maka akhirnya dia keliling di masjid-masjid lain mau berjamaah sholat isya, sudah selesai juga semua.
Hanya capek dia. Tengok kanan, tengok kiri juga nggak ada orang mau berjamaah dengan siap. Saking sudah istiqomah sudah berjamaah itu orang kalau tertinggal itu nyari dia itu. Nggak mau sholat sendirian. Nyari dulu masjid mana yang belum selesai. Ini dia keliling. Ternyata setelah keliling seluruh masjid sudah selesai sholat. Mau nyari orang sudah nggak ada. Akhirnya dia sholat isya tadi 27 kali. Ingin supaya harapannya sama seperti pahalanya berjamaah sekali. Ini kalau berjamaah kan lebih baik dari 27 derajat. Jadi saya ini kalau mau sama ini harus sholat isyanya 27 kali. Ini dia sholat isyanya 27 kali. Maka malamnya mimpi. Walaupun kamu sholat isya'nya 27 kali, pahalanya tetap tidak menyamai sholat berjamaah di masjid. Tuh. Ya orang-orang itu kalau mikir akhirat tuh kayak gitu. Tentunya orang mikir akhirat. Jadi akhirat ini perlu kita pikir. Nah gini nih mikir akhirat tuh kayak gini. Mikir akhirat tuh ngaji, mikir akhirat tuh bagaimana selalu berada dalam kebaikan. Berangkat ke kebun, niat dulu ya Allah Engkau jadikan saya petani, maka saya mau berangkat ke kebun. Bismillah. Ini perintahmu juga ya Allah untuk mencari nafkah. Maka dia berangkat selangkah, 2 langkah, 3 langkah, sama seperti perjalanannya berangkat ke masjid. 1 langkah dicatat 1 kebaikan, 1 langkah lagi dihapus 1 dosa, 1 langkah lagi dinaikkan 1 derajat. Di petani yang baik. Dengan zikir, memang sholat berjamaah itu mengandung satu hikmah yang besar, dimana dengan kita menjalankan sholat berjamaah di masjid ini terjadi mahabbah antara makmum, ketemu terus, sehingga orang dulu itu kok ada seseorang nggak kelihatan di masjid, maka langsung tersimpul 3. Yang pertama mungkin dia sakit, yang kedua mungkin dia yang pertama sakit, yang kedua mungkin dia safar, mungkin sedang bepergian, yang ketiga mungkin dia sudah meninggal. Makanya kalau ada orang dulu kok nggak kelihatan di masjid, maka orang-orang yang ada di masjid langsung imamnya musyawarah. Ini kok Pak Ahmad nggak kelihatan? Gimana kalau kita pergi ke rumah Pak Ahmad nih? Di sini kita bareng-bareng. Siapa tahu mungkin sakit atau gimana. Maka mereka pergi ke rumah sehingga tahu, oh ternyata sakit, oh ternyata safar, oh ternyata sudah meninggal. Diceritakan dalam satu kisah Sayyidina Umar dengan Sulaiman bin Abi Hasmah. Ada seorang sahabat namanya Sulaiman bin Abi Hasmah. Ketika Khalifah Umar bin Khattab zamannya Sayyidina Umar, ini tidak kelihatan di masjid. Sayyidina Umar itu kalau mau sholat berjamaah itu setelah sholat tengok. Kalau lengkap semua yang biasa hadir itu, kok nggak ada? Wah, kemana ini? Maka Sulaiman bin Abi Hasmah itu tidak kelihatan sholat berjamaah subuh. Maka habis sholat subuh, Nabi berangkat pergi ke rumahnya Sulaiman bin Abi Hasmah.
Setelah sampai di sana, maka ada ibunya Sulaiman bin Abi Hasan. Sayyidina Umar tanya, mana Sulaiman kok enggak berjamaah subuh? Sakit apa sedang pergi? Maka ibunya jawab, Khalifah Umar, semalam dia itu sholat sunnah semalam subuh. Mungkin ketiduran dia itu. Tengoknya masih geletak, ternyata masih tidur. Ketiduran. Sampai capek. Capek tidur. Maka Sayyidina Umar mengatakan, saya itu lebih senang sholat subuh berjamaah di masjid daripada sholat sunnah semalam subuh. Maknanya apa? Sayyidina Umar itu peduli kalau ada orang nggak sholat berjamaah, itu peduli. Apalagi nggak sholat 5 waktu. Kepedulian seperti itu sudah jarang sekarang. Orang itu sekarang tuh kasihan kalau ada orang itu ditengoknya kasihan. Apa sebabnya kasihan? Nggak punya rumah dia. Sudah 3 hari nggak makan. Sepertinya nggak punya baju itu terus yang dipakai, kasihan. Tapi nggak sholat, tidak pernah kasihan karena nggak sholat. Itu kata guru saya, almarhum Syekh Zairon, itu orang belum kasihan. Mikirkan rumahnya, mikirkan pakaiannya, mikirkan makanannya, tapi nggak sholat, tidak dipikirkan, itu belum sayang. Karena membiarkan dia berjalan menuju neraka. Jadi kasihan yang tertinggi itu mikirkan ibadah. Maka di samping dipikirkan dunianya, dipikirkan akhiratnya. Setelah kemudian kita membantu dari sebagian rezeki kita, kasih dia beras, kasih dia pakaian. Kalau rumah mungkin sendiri nggak mampu, maka diajak tetangganya untuk bedah rumah. Gimana nih tetangga kita ini punya rumah? Ya. Di samping itu, terus ini urusan ngasih makan, ngasih pakaian, buatin rumah untuk kamu, ini urusan kecil. Urusan yang besar itu, mbok yo kau tuh sholat, bagus kalau berjamaah di masjid. Akhirnya dengan harapan dibantu dunianya, dia bisa jadi rajin ibadahnya. Itu kasihannya, itu bentuk kasihannya. Jadi bukan terus mikirkan dunianya saja. Ini pembahasan kenapa sampai di situ. Orang dulu tahu bahwasanya dia sudah tidak ada di dunia ini kalau tidak ada di masjid. Kalau nggak ada di masjid, ada kemungkinan 3 tadi. Sakit dia, sedang safar pergi jauh, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau ini tidak diperhatikan maka akan terjadi. Tetangganya sebelah sudah 40 hari baru tahu ada acara apa di sini. Nyusunan ya 40 harinya Pak Abdul Qadir. Sudah meninggal. Innalillahi, gak tahu kau. Gak tahu saya. Jadi tetangganya 40 hari baru tahu kalau meninggal. Kalau zaman Nabi itu tidak. Ya, kalau meninggal itu tahu. Maka orang dulu kalau meninggal dibawa ke masjid, disolatin di masjid. Orang dulu itu zaman Nabi, kok ada yang wafat, kalau wafatnya tidak syahid di pertempuran, itu dibawa ke masjid, nanti disolatkan di masjid. Jangan sampai kita ini ke masjid ketika mati. Kalau sudah mati baru ke masjid, itu sudah di depan imam.
Sekali itulah cuma. Maka kita alhamdulillah nikmat dari Allah diberi kesempatan pergi ke masjid sholat berjamaah ini pahala besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus shalawati 'indallahi ta'ala salatu subhi yaumal jum'ati fi jama'atin. Afdhalus shalawati, salat yang paling utama itu paling tinggi nilainya. Indallahi, menurut penilaian Allah, salatu subhi adalah salat subuh yaumal jum'ati, pada hari Jumat, di jama'atin, berjamaah. Jadi berjamaah hari Jumat salat subuh itu yang paling tinggi. Salat subuh berjamaah hari Jumat itu paling tinggi nilai. Jadi kata Nabi, afdhalus sholawati indallahi ta'ala, sholat yang paling tinggi nilainya menurut penilaian Allah, sholatus subuh adalah sholat subuh yaumal jum'ati, hari Jumat, di jama'atin, dikerjakannya berjamaah. Man sholat subha bil jamaah, man barang siapa sholat subha, mengerjakan sholat subuh bil jamaah, dengan berjamaah, fahuwa, maka orang yang sholat subuh berjamaah itu fi zimmatillahi, hari itu berada di dalam jaminan penjagaan Allah. Sholat subuh secara umum selain Jumat itu orang sholat subuh berjamaah maka dapat jaminan Allah. Kalau sholat subuh berjamaah hari Jumat, tinggi lah. Maka dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan bahwasanya Nabi memberikan arahan untuk sholat subuh berjamaah hari Jumat, bacaannya itu rakaat pertama setelah Fatihah Alif Lam Mim Sajadah, rakaat kedua Al-Insan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi fil jamaah, siapa mengerjakan salat subuh berjamaah, summa jalasa yadhkurullah ta'ala, setelah salat subuh berjamaah dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala hatta tadlu'a syamsu, sampai terbit matahari, kana lahu sitrun minan nar wa bari'a minan nar, maka sholat subuh itu akan menjadi pelindung dari api neraka dan sebabnya dia selamat dari neraka. Itu sekali. Jadi minimal seumur hidup itu kita pernah sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh berjamaah berzikir kepada sampai isyraq, setelah isyraq baru pulang. Dalam riwayat lain dapat pahala haji dan umroh. Orang yang sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah sampai isyraq, maka dia dapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardain, siapa mengerjakan sholat subuh dan asar, ay sholatul fajri wal asri, yaitu bardain artinya sholat subuh dan sholat asar. Summiya bardain, kenapa sholat subuh dan asar dinamakan bardain? Bardain itu artinya dua waktu dingin.
Siapa mengerjakan sholat di 2 waktu dingin, yaitu yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat asar. Kenapa dinamakan bardain, sholat subuh dan asar? Li'annahuma yusollayani fi bardain nahri. Karena kedua sholat itu dikerjakan di waktu dinginnya siang. Wahuma, yaitu keduanya itu torofahu, ada di ujung dan awal. Subuh itu ada di permulaan siang, kalau asar ada di akhir siang. Bil jamaah, asar dan subuh tadi dikerjakan dengan berjamaah. Dakhalal jannata bighairi hisab, pasti masuk surga tanpa hisab, Ini sekali. Bagaimana kalau istiqomah 40 hari seumur hidup? Subuh asar, subuh asar, subuh asar. Kalau orang bisa menjaga subuh asar, maka dia pasti menjaga maghrib isya. Subuh asar. Kalau orang bisa menjaga subuh asar, maka zuhurnya akan ia jaga. Kalau subuh asar dia mampu menjaga, maka zuhurnya akan ia jaga. Kalau orang bisa menjaga subuh dan asar, maka maghrib isyanya akan dijaga. Ada kadang orang itu ke masjid maghrib isya aja, belum sempurna. Jadi ini sholat fardu itu di masjid. Kalau sholat sunnah itu di rumah mengerjakan. Tapi bukan maksudnya terus tidak boleh mengerjakan sholat sunnah di masjid, boleh. Termasuk bukan terus tidak boleh mengerjakan sholat berjamaah di rumah, boleh. Tapi nilainya berbeda. Ya, sholat berjamaah di rumah itu boleh sama istri. Bagaimana kalau sama jamaah yasin dan tahlil? Boleh, tapi tidak utama. Nabi tidak pernah mengerjakan. Tapi bukan terus tidak boleh. Hukumnya itu khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Maka yang utama itu sholat dulu berjamaah di masjid, baru yasinan di rumah. Makanya orang-orang dulu kalau buat acara tahlilan itu habis isya. Setelah maghrib dan isya sudah selesai, baru isya. Atau sebelum maghrib, yaitu habis asar. Habis asar dan habis isya. Karena kalau maghrib dan isya itu waktu yang pendek. Jadi ketika dibuat, kadang isyanya keteteran. Belum selesai yasinan. Kadang pas lagi yasinan azan. Harus berhenti, itu sunnah berhenti kalau ada azan. Jadi boleh tapi tidak utama. Bukan haram, bukan tidak sah. Boleh. Boleh dan sah. Dapat 27 juga derajat. Tapi mutu 27-nya berbeda dibanding kalau dikerjakan di masjid. Yang tahu dengan mutu itu siapa? Allah. Nanti ketika di hari kiamat kita tengok, loh kok ini sholat subuh, sholat berjamaah yang ini kok berbeda dengan itu? Ini kamu dulu di rumah tahlilan yasinan itu. Yang ini di masjid. Kasih tahu oleh malaikat. Tahu. Oh gitu ya malaikat. Iya. Kalau begitu, boleh nggak hidup lagi ke dunia? Dah kate, dunia sekarang dah kate lagi. Dah hancur, mau balik ke mana kamu? Udah di sini baik selama-lamanya, kalau baik di surga selama-lamanya. Kalau tidak baik di neraka selama. Jadi nanti akan terjadi, dunia ini habis. Dunia menjadi cerita, akhirat menjadi nyata. Sekarang dunia nyata, akhirat masih cerita. Nanti 100 tahun yang akan datang, dunia jadi cerita, akhirat menjadi nyata.
kita diceritain oleh nenek anak-anak kita. Dulu itu saya, waktu kecil saya, waktu kecil saya punya mbah, waduh. Dia yang bercerita sudah jenggotan juga, sudah putih, tua. Dulu itu tahun berapa? Ditanya sama anak. Itu tahun berapa, Mbah? Dulu itu tahun 1740. 1700. Udah lama itu. Sekarang 2026. Berarti sebelum 2026 itu ada tahun 1500 Masehi. Kita di mana itu ya? Belum lahir ya kita ya? Belum. 1500 ya pasti belum lahir lah. Zaman Belanda aja. Zaman Belanda itu 1920 ya kan? Tingkatnya dunia itu sih. Bapak Junedi. Innalillah. Ini. Kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salat man syahida ay hadara salatal jamaah, siapa menghadiri salat berjamaah, kataballahu ta'ala lahu dahiban wa raji'an asyra hasanah, maka Allah mencatat di dalam lembaran catatan amalannya setiap pulang perginya dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, dinaikkan 10 derajat. Masalahnya kita itu tidak nengok hasanah itu apa yang dicatat, tidak. Kalau setiap berjalan ada malaikat situ dicatat, maka mungkin kita kalau terlambat tuh minta maaf sama malaikat aja. Malaikat, maaf malaikat. Kita nggak tahu. Makanya setiap Jumat itu di pintu-pintu masjid berdiri malaikat. Berdiri malaikat mencatat orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam. Orang pertama dikasih pahala seperti unta. Orang kedua dikasih pahala seperti sapi. Seperti sapi itu maksudnya seperti korban sapi. Orang kedua. Orang ketiga dikasih pahala seperti korban kambing. Orang keempat dikasih pahala seperti korban ayam. Orang keempat, orang kelima dicatat seperti korban telur. Orang keenam terlambat. Telur pun tidak dapat. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya itu mulai dari subuh sampai jam 12 itu dibagi 6. Berarti berapa jam itu? Dari 5 jam 5 ya. Jam 5 sampai ke jam 12 itu berapa jam? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, sejam-sejam. Jadi kalau mau dapat unta jam 6. Dapat unta tuh. Kalau mau dapat sapi jam 7. Kalau mau dapat kambing jam 8. Kalau mau dapat ayam jam 9. Jam 9, jam 10 lah ayam tuh. Telur jam 11. Nah kalau jantungnya jam 12 telur pun tidak punya, tak dapat. Nah cuman malaikatnya itu tidak kelakuan begitu ujian bagi kita itu tak ada malaikat. Itu malaikat itu kenal dengan ahli masjid. Orang yang sholat di masjid itu kan malaikat. Allah.
Jadi berarti sekarang itu banyak orang nggak dapat unta ya. Barbot dapat. Dia keluar lagi. Allah Akbar. Itu kata Nabi begitu. Itu tingkatan pahala sholat berjamaah. Jumat pun beda lagi. Maka di hari Jumat itu man ghassala wabtakam wa akhadha min ahsani siyabi wa ta'attara wa tajammala wa masya wa lam yarka' kataballahu lahu bi kulli khatwatin ibadatu sanatin ia mulaiha wasiyyamun nahri au kama qala Rasul. Siapa kata Nabi hari Jumat mandi Jumat, setelah mandi Jumat memakai baju yang paling bagus nih yang paling bersih, wa ta'attara lalu memakai minyak wangi, wa masya wa dana minal imam mendekat dengan imam, wa masya wa lam yarkab berangkat ke masjid dengan jalan kaki tidak naik kendaraan, setiap langkah kakinya ditulis ibadah 1 tahun. 1 tahun dikasih pahala ibadah 1 tahun setiap langkah. Yang mana ibadah 1 tahun ini malamnya penuh sholat semalam suntuk, siangnya puasa. Gimana kalau naik kendaraan? Ya kalau naik kendaraan nanti tidak naik kendaraan terlambat, mungkin hikmahnya wallah alam. Kita naik kendaraan dengan syukur. Ya, kalau mau Jumat di sana nak jalan kaki ke Sekayu lambat. Ya minimalnya maka Allah Maha tahu dilihat. Ya Allah ini naik kendaraan syukur dikasih kendaraan. Yang penting intinya jangan lupa mandi Jumat. Mandi Jumat niatnya mandi Jumat ya Allah sudah. Mandi Jumat. Niat mandi sunnah Jumat ya Allah siap. Jadi hari Jumat. Makanya nanti di hari kiamat manusia itu dikagetkan dengan amal yang dia lupa, merasa tidak berbuat amalan itu, terus diingatkan oleh malaikat baru sadar. Zaman Nabi itu ada orang namanya Sya'ban. Walaupun riwayatnya ini diperselisihkan, tapi di sini ada pelajaran. Ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Sya'ban ini istiqomah sholat berjamaah di masjid bersama Nabi. Gak pernah tertinggal sepanjang hidup. Padahal rumahnya dengan masjid itu menghabiskan waktu harus berjalan 3 jam. Walaupun berjalan dari rumahnya ke masjid 3 jam, dia tidak tertinggal sholat subuh. Jadi kalau mau sholat subuh jam 3 sudah berangkat. Kalau mau sholat zuhur jam 9 sudah berangkat. Kalau mau sholat asar mungkin tidak pulang lagi dia. Maghrib juga tidak pulang lagi. Isya Maghrib Isya tidak pulang lagi. Jadi langkah-langkah ke masjid ini paham.
Maka setelah sholat, Sya'ban itu biasa duduk di pojokan masjid. Nabi nengok kalau lagi sholat. Suatu hari ditengok, ya kok nggak ada nih Sya'ban mana? Nggak ada. Maka oleh Nabi ditengok ke rumahnya, sampai di rumah istrinya bilang, meninggal ya Rasulullah, udah wafat suami saya. Tapi ya Rasulullah, itu suami saya bilang ketika sakaratul maut itu berteriak 3 kali. Yang pertama, saya nggak paham ini ya Rasulullah, engkau yang paham. Tolong jelaskan nih teriakan suami saya ini bilang wafat. Yang pertama suami saya bilang, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak yang baru? Maka Nabi menjelaskan, oh itu ketika sakaratul maut itu ditampakkan pahalanya suami kamu jalan ke masjid 3 jam. Saking tingginya pahalanya maka berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Cuma 3 jam, kok kalau lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi pahala. Itu di sakaratul maut itu, nyata semua. Kenapa tidak semuanya? Suatu hari suami kamu itu bersedekah separuh roti, paruhnya dimakan sendiri, paruhnya dikasihkan, tampakkan pahala sedekah separuh roti. Paruh aja segitu, kenapa tidak semuanya? Ini pelajaran bagi kita semua. Cerita-cerita sahabat tuh kita ambil hikmahnya. Kenapa tidak yang baru? Suami kamu itu pernah ngasih baju yang sudah lama dipakai, besar pahalanya, apalagi yang baru. Kenapa tidak yang baru? Nah inilah kita. Jadi yang mau ke kubur itu bukan orang lain, kita. Ya kan kita aman dulu diri kita serang untuk kita hajikan untuk kita. Itu orang lain. Jadi nggak usah nengok sana, itu dibuat. Tapi dia nggak buat, enggak. Ya mak itu kan kita yang mau berangkat. Apakah kalau kita berangkat dia ikut? Enggak. Atau kalau dia berangkat kita ikut? Enggak. Istrinya pun walaupun di malam pertama aku cinta si mati, besoknya mati suaminya itu. Nggak ikut ke kubur, nangis. Mas, nangis dia. Seminggu nangisnya. Habis itu cari lagi. Itulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah minggu ini kita jumpa. Mudah-mudahan minggu depan jumpa kembali. Jumpa lagi. Pada akhirnya kita selalu berada dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita tidak diambil nyawa kita, melainkan waktu dan kondisi yang sangat dicintai Allah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.